Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in birahmatillah, amma ba'd. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah, wallahu a'lam bimuradih. Segala puji milik Allah yang alhamdulillah dengan karunia dan nugerahnya kita di pagi yang berbahagia ini masih dikasih kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, panjang umur, sehat walafiat, dan yang lebih di pagi ini kita mendapatkan hidangan terindah. Kita dapat melaksanakan berjamaah sholat subuh yang mudah-mudahan mulai dari langkah kita dari rumah masing-masing menuju tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan sebab untuk kita semua mendapatkan rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga selamanya terlimpah curahkan kepada baginda Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa keluarga beliau, para sahabat, tabi'in dan tabi'atnya, termasuk kita semua. Besar harapan kita yang masih ada, masih hidup di dunia ini, termasuk golongan umat akhir zaman yang akan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, di pagi ini insyaallah kita akan membahas tentang mabadi' ilmu kitab Sulamut Taufik, melanjutkan hanca dersan yang telah dibawakan oleh Pak Kiai Mubarak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pahada juz'un latifun yasarahullahu ta'ala bima yajibu ta'allumuhu wa ta'limuhu wal amalu bihi lil khashi wal am wal wajibu ma wa'adallahu fa'ilahu bithawab
wa tawa'ada tarikahu bil iqab. Samaituhu sulamat taufiqi ila mahabbatillahi ala tahqiqi. Fahadha, maka yang hadir di dalam hatinya seorang musonib yang menganggit ini kitab, juz'un latifun, juz yang kecil, yang penuh makna, yang penuh arti. Di dalamnya terdapat mutiara-mutiara ilmu untuk dimanfaatkan bagi kita. Yasarahullahu ta'ala bima yajibu ta'allumuhu wa ta'limuhu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan di dalam memahami ini isi kitab, juga mengamalkan akan sesuatu yang diharuskan di dalam bermacam-macam perkara tentang bagaimana wajibnya kita untuk mengkajinya dan untuk mengamalkannya, dan yang bersifat universal, bukan hanya takhusus untuk seseorang saja, mengkajinya dan untuk mengamalkannya, baik itu bagi lil jahili, orang yang awam, orang yang bodoh tentang mengetahui itu ilmu, wal amalu, dan untuk mengamalkannya akan ini si kitab dari berbagai macam-macam perkara, min imtithalil awamiri wajtina bin nahi, melaksanakan perintahan juga menjauhi larangan, lil khos wal am, baik itu untuk orang yang pintar maupun orang yang awam. Jadi sebelum musonib penganggit ini kitab menjelaskan apa-apa yang akan dijelaskan nanti tentang isi kitab ini, pertama-tama beliau dengan mengharap keberkahan, dengan mengharap kemanfaatan, dengan menghilangkan sifat-sifat yang ada di dalam dirinya untuk tidak termasuk takabur dan betul-betul tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diharap ketika beliau menjelaskan isi kitab yang keluar dari hati nuraninya, yang disesuaikan dengan kemampuan dan ilmu yang ada di hati sanubari beliau, yang kapasitas keilmuannya subhanallah, sehingga muncullah ketawaduan ahli-ahli ilmu untuk menjelaskan sesuatu yang wajib dijelaskan, untuk menjelaskan sesuatu yang wajib dikaji dan wajib mengamalkannya di dalam kehidupan,
baik itu bagi orang yang awam, orang yang bodoh tentang mengenal ilmu-ilmu agama, maupun orang yang khos, orang yang sudah paham, mengerti tentang ilmu agama, sehingga muncullah sifat ketawaduan mereka. Saking mereka ini disebut dengan ahli ilmu, tidak merasa bahwa dirinya itu termasuk orang-orang yang pintar. Pribadinya pun mereka di dalam menjelaskan kitab ini termasuk, kata beliau itu termasuk diri saya. Saya ini orang yang bodoh, saya ini orang yang awam, sederajat dengan orang-orang seperti saya yang menginginkan, kata beliau, menginginkan sekali akan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, menginginkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menginginkan yang diinginkan oleh beliau itu bukan hanya orang awam saja, bukan hanya orang tertentu saja, tapi termasuk orang-orang yang saat ini merindukan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sebelum beliau mengungkapkan isi kitab yang akan dijelaskan nanti di dalam kitab Sulamut Taufik ini, beliau meminta dulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dalam perjalanan anggitan ini kitab, dalam perjalanan menjelaskan ini isi kitab, Allah memberikan kemudahan baik untuk dirinya maupun untuk yang mendengarkannya dan mengkajinya. Ini merupakan sesuatu etika bagi kita semua di dalam segala sesuatu apapun, sehingga muncullah ketawaduan kita, muncullah kefakiran kita, menandakan bahwa kita ini adalah membutuhkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang maha segala-galanya. Yang selanjutnya, samaituhu, kata musannif, apa tadi, yasarahullahu ta'ala bima yajibu ta'allumuhu wa ta'limuhu wal amalu bihi lil khas wal wajibu ma wa'adallahu fa'ilahu bizawab wa tawa'adahu tarikahu bil iqab. Nanti ada definisi tentang apa itu yang disebut dengan wajib tadi. Bima yajibu, tentang perkara yang wajib dikajinya, wajib kita mengetahuinya, dan wajib kita mengamalkannya setelah kita tahu apa yang dimaksud dengan wajib tersebut. Definisi wajib di sini, ma wa'adallahu fa'ilahu bisawab, ma apa-apa saja perkara, wa'ada yang telah menjanjikan siapa Allah fa'ilahu untuk yang melaksanakannya bisawabi dengan pahala, wa tawa'ada dan telah mengancam Allah Subhanahu wa ta'ala tarikahu akan orang yang meninggalkannya bil iqabi dengan siksaan. Wajib di sini artinya, kata beliau itu, ma wa'ada, apa-apa saja perkara. Berarti artinya itu universal, umum. Segala sesuatu yang telah Allah janjikan,
kepada setiap orang yang melaksanakannya, Allah sediakan dengan pahala. Itu apa saja? Banyak. Kayak kita ini sedang pagi-pagi ini kita mengkaji. Kalau orang Sunda bilang itu ngaos gitu. Ngaos pesantren, ngaji. Kita mencari ilmu sehingga jangan sampai kita anggap bahwa ngaji itu, menggali ilmu itu khususiyah untuk orang-orang tertentu. Padahal ngaji ilmu itu wajib bagi seluruh umat muslim. Nanti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan bermunculan di akhir zaman ini sesuatu yang kita khawatirkan, apalagi menjelang nanti di hari kiamat. Kata Nabi, asyaddun nasi hasratan yaumal kiamati man amkanahu talabul ilmi walam yatlubhu. Kalau orang pada tahu akan artinya hadis tersebut, akan merinding itu. Kata Nabi, asyaddun nasi, seberat-beratnya manusia, yaumal kiamati, nanti di hari kiamat. Apa itu? Hasrotan, kerugiannya, kecelakaannya. Man, bagi orang-orang, amkanahu tolabul ilmi, yang Allah pernah kasih kesempatan untuk mencari ilmu, tetapi walam yatlubuhu, mereka tidak memanfaatkan kesempatan tersebut. Di dalam hadis tersebut tadi ada kata man, asadun nasi hasrotan yaumal kiamati man amkanahu tolabul ilmi. Man itu kalau kata santri itu kalimatnya itu kalimat lapadnya lapad mufrad. Mufrad itu satu. Min syagil am bilabdin wahid ala sabili sawa. Min syagil am, segatnya itu umum. Bilabdin wahid dengan lapad yang mufrad ala sabili sawa, tetapi maknanya itu sama. Jadi man di sini bisa berarti satu. Man, siapa saja itu orangnya. Bisa individu, bisa itu laki-laki, bisa itu perempuan. Bisa berdua, bisa serumah, bisa itu satu RT, bisa itu satu RW kelurahan, bisa itu satu kecamatan, bisa itu satu provinsi, bisa itu satu negara, bisa juga man itu bentuknya itu umum sedunia. Apapun dia jenis kelaminnya, apapun dia jenis maupun perempuan maupun laki, mau orang dewasa mau orang kecil, apapun itu profesinya, skillnya, kata Nabi, man, siapa saja itu orangnya, mau laki mau perempuan tadi, mau kakek-kakek,
mau nenek-nenek, mau pemuda, mau pemudi, baik itu pejabat, baik itu pedagang, baik itu rakyat, baik itu siapa saja, pokoknya eman aja, amkanahu talabul ilmi, ketika hidup dia kasih Allah Ta'ala kesempatan untuk menggali ilmu, untuk mencari ilmu, tetapi tidak memanfaatkan kesempatan tersebut, kata Allah, rasakan nanti di akhirat, yaumal kiamati, nanti di hari kiamat akan termasuk golongan asyadun nas, orang yang sangat banget, orang yang sangat berat nanti di akhirat. Apa itu hasrotan? Kerugiannya, akan merasakan rugi yang sangat luar biasa nanti di akhirat, akan merasakan bagaimana nanti celakanya di yaumal kiamah. Oleh karena itu, alhamdulillah kita dalam kesempatan pagi ini mudah-mudahan terhindar dari hadis tersebut, kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Saking itu wajib-wajibnya untuk kita melaksanakan tolabul ilmi. Tolabul ilmi faridhatun ala kulli, apa? Bukan syai'in qadir ya. Takut ternyata tolabul ilmi faridhatun ala kulli syai'in qadir. Bukan syai'in qadir itu. Tolabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin wa muslimatin minal mahdi ilal lahdi. Jadi mencari ilmu itu hukumnya wajib, baik itu bagi muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Mulai dari kita lahir sampai masuk liang lahat, kita ini wajib untuk melaksanakan mencari ilmu agama. Sehingga Allah Ta'ala ketika kita melaksanakan perintahnya, udah siapkan oleh Allah, ma wa'adallahu fa'ilahu bisawab, segala sesuatu yang telah Allah janjikan kepada orang yang melaksanakannya itu bisawabi, dengan pahala. Itu yang dinamakan, namanya redaksi itu wajib. Apabila kita laksanakan seperti ini, kita mencari ilmu, mengkaji ilmu, menggali ilmu, baik itu ilmu tauhid, baik itu ilmu fikih, baik itu ilmu tasawuf, maka udah Allah janjikan, Allah akan sediakan pahala. Sehingga di dalam pelaksanaan amaliyah ini kita harus sesuaikan dengan ilmunya tersebut. Apabila kita melaksanakan sholat, harus sesuai dengan ilmu sholat tersebut yang dinamakan dengan apa? Kitab fikih. Sehingga sholat kita ini sesuai dengan anjuran-anjuran dan arahan-arahan ilmu yang telah dijelaskan. Begitu pula dalam tauhid kita, untuk memantapkan keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana ada ilmu tentang ilmu tauhid, ilmu untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula kita di dalam menghiasi hati kita. Kita berusaha untuk coba kita hiasi hati kita ini dengan akhlak-akhlak yang baik, yang dimana di sana ada yang disebut dengan tahalli. Tahalli itu mengosongkan hati kita dari sifat-sifat yang tercela. Itu dikosongkan dari sifat-sifat yang akan mengundang murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lawannya itu adalah tahalli, kita menghiasi hati-hati kita dengan sifat-sifat yang akan mengundang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dicintai oleh Sang Pencipta.
yang dinamakan itu adalah tahalli tadi. Muncullah di sana tentang ilmu tasawuf. Begitupun pula kita pengen baca Al-Quran, pengen kita baca hadis, sehingga sesuai dengan ilmu-ilmu untuk bagaimana kita betul dan tidaknya bacaan Al-Quran. Muncullah di sana itu adalah ilmu tajwid. Ada keterangan rubba qari'il Qur'an wal Qur'anu yal'anuhu. Tidak sedikit katanya. Berarti tidak sedikit itu artinya banyak. Rubba qari'il Qur'an, banyak orang yang membaca Al-Qur'an. Wal Qur'anu yal'anuhu. Tetapi sayang, dengan dibacanya Quran tersebut bukan mendatangkan rahmat, tetapi wal Qur'anu yal'anuhu, Quran tersebut justru malah melaknat kepada orang yang membacanya. Kok bisa jadi gitu ya? Berarti di dalam tata cara bacaan Al-Quran itu ada etika. Bagaimana kita membaca Al-Quran, bagaimana kita mengamalkan Al-Quran, bagaimana itu tata cara baca panjang dan pendeknya itu bacaan Al-Quran. Kemudian bagaimana kita mengamalkan itu isi kitab suci Al-Quran, ada ilmu-ilmu tersebut. Sehingga muncullah di sana nanti ada yang disebut dengan fardu kifayah. Di sana itu muncul fardu ain, gitu. Apa itu fardu kifayah? Kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala apabila dilaksanakan oleh sebahagian itu, maka gugurlah dosa dari sebagiannya lagi. Nah, di dalam sholat berjamaah ini macam-macam pendapat para ulama. Kalau Imam Syafi'i menjelaskan bahwa sholat berjamaah ini, ijtihad beliau itu termasuk sesuatu perkara yang dikifayahkan, fardu kifayah. Idza fa'alal ba'du saqatal haraju anil baqi. Idza fa'alal ba'du, jika melaksanakan sebahagian, saqatal haraju anil baqi, maka gugurlah dosa dari sebahagiannya. Sehingga kalau kita berturut-turut di suatu lingkungan 1, 2, 3 hari tidak dilaksanakan sholat berjamaah, ada penjelasan yang menjelaskan bahwa istakhwadallahu syaitan. Berturut-turut 3 hari di suatu lingkungan tidak dilaksanakan sholat berjamaah, illa stahwada alaihimus syaitan, maka seisi kampung itu akan menjadi permainan-permainan setan katanya. Naudzubillah summa naudzubillahi min dzalik. Adalah orang yang peduli ketika berjamaah itu 2, 3, 4, 10, 20, 30. Ada yang melaksanakan sholat berjamaah. Ketika orang-orang yang di sekitar itu ada yang tidak berangkat untuk melaksanakan sholat berjamaah, ketika terwakili oleh 2, 3, 4 orang yang ada, maka gugurlah dosa dari yang lainnya. Itu fardu kifayah. Ada lagi ulama yang menjelaskan bahwa sholat berjamaah itu hukumnya wajib bagi laki-laki. Sehingga kalau tidak melaksanakan itu hukumnya dosa. Coba kalau kita telaah, kalau kita amati keterangan tersebut, berarti hukum sholat berjamaah itu kata beliau itu hukumnya fardu ain bagi laki-laki.
Sehingga ketika tidak dilaksanakan itu maka akan hukumnya dosa. Itu kembali ke individual masing-masing. Untung ada ulama yang menjelaskan itu, ternyata kata beliau itu enggak sampai derajat fardu ain, tapi derajatnya fardu kifayah gitu. Ibarat kata kalau di dalam masakan itu fardu kifayah itu bagaikan apa ya? Bagaikan garam. Kita masak daging, masak sayur di dalam katel atau wajan yang gede itu, daging sapi, daging kambing atau apa, dagingnya 1 kilo insya Allah garamnya itu tidak 4 sendok atau 5 sendok, cukup dengan takaran-takaran tersebut. Sehingga dengan ada garam sedikit itu insya Allah akan menjadikan lezatnya, enaknya itu makanan. Ibarat kata di suatu kampung tidak dilaksanakan sholat berjamaah, di dalam suatu kampung, satu lingkungan tidak ada kajian ilmu-ilmu agama, laksana pasakan daging, pasakan sayur yang tidak memakai garam. Gimana rasanya makanan kalau tidak ada garamnya kan? Seperti itu. Makanya muncullah di sana tadi harus ada sosok di lingkungan itu yang tahu tentang ilmu tauhid. Harus ada di suatu lingkungan itu adalah yang tahu tentang ilmu fikih. Harus tahu di setengah-tengah lingkungan itu yang tahu tentang ilmu tauhid. Apabila tidak ada satupun yang mengerti akan ilmu agama, maka seluruh pengisi itu tempat akan mendapatkan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada saja yang mengkaji, ada saja yang menggali, ada saja yang mencari keluar dari rumah untuk menggali ilmu, maka gugurlah dosa-dosa dari sebahagiannya. Itu tak, mudah-mudahan kehadiran kita ini bisa menggugurkan dosa-dosa saudara-saudara kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana untuk yang melaksanakannya? Subhanallah, luar biasa. Siapa orang yang melangkahkan kakinya dari rumah menuju tempat-tempat ilmu, itu seakan-akan dia sedang melangkahkan kakinya menuju pintu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa kan? Dan ada keterangan itu bumi, itu tanah yang diinjak oleh orang yang akan melaksanakan thalabul ilmi, oleh orang yang akan melaksanakan sholat berjamaah. Semenjak itu tanah Allah keinjak oleh orang yang niatnya itu bagus, thalabul ilmi, mencari ilmu berjamaah, tidak akan ada henti-hentinya sampai hari kiamat nanti. Itu tanah akan menjadi saksi di yaumul kiamah dan terus akan bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beristighfar, meminta untuk orang tersebut selamanya ada di dalam maghfirahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi masuk ke masjid, masuk ke tempat majelis taklim, ketika berhadapan dengan yang memberikan itu ilmu, berpandangannya pun kita akan dikasih pahala oleh Allah, mendengarkannya pun akan dikasih pahala oleh Allah, duduknya pun di masjid akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, Allah sediakan itu bermacam-macam keberuntungan untuk kita. Bukan hanya saja kita beruntung di dunia, tetapi kita itu akan mendapatkan keuntungan nanti di yaumal kiamah. Yang selanjutnya, wa tawa'ada tarikahu bil iqab. Allah mengancam kepada siapa saja
ketika meninggalkannya itu perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan Allah ancam dengan siksaan. Akan ancam Allah dengan kerugian nanti di akhirat. Makanya kita tanamkan dari sekarang. Kita ada sifat merasa takut di dalam hati itu, bukan hanya dengan ancaman manusia. Kita merasa takut bukan dengan ancaman seorang makhluk, tapi betul-betul kita merasa takut dengan ancaman Sang Khalik. Kita takut, ngeri dengan siksaan Sang Khalik, alias siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak menganggap enteng akan himbauan-himbauan Allah. Sehingga di dalam Quran surah Thaha itu ada, waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Banyak itu lapan man itu Allah lontarkan itu. Waman, barang siapa a'rada yang berpaling an dzikri. Itu dzikri ternyata di dalam Quran banyak itu artinya, maknanya itu dzikri dalam tafsir. Waman, barang siapa saja orangnya, baik itu individu, baik itu orang yang sedang berkeluarga, baik itu orang yang memegang jabatan, baik itu orang yang diberi amanah, a'rada, berpaling an dzikri, dari peringatanku, kata Allah. A'rada, berpaling an dzikri, dari ancamanku. A'rada, berpaling dia an dzikri, dari Al-Quran. A'rada, berpaling dia an dzikri, dari mengingatku, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innalahu ma'isyatan donka. Madarat akan dirinya, akan Allah beri kehidupan yang sangat-sangat sempit. Naudzubillah, summa naudzubillahi min dzalik. Jadi dzikri tersebut bisa diartikan itu sholat. Siapa orang yang berpaling dari sholat, jauh dari sholat, tidak pengen melaksanakan sholat, an dzikri, jauh dari Quran, jauh dari ajaran Al-Quran, jauh dari peringatan Al-Quran, jauh dari mengingat Al-Quran, subhanallah. Fa inna lahu ma'isyatan donka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kata Allah, akan aku kumpulkan nanti di akhirat orang-orang yang berpaling dari Quran, berpaling dari sholat, berpaling dari ancamanku, berpaling dari himbauanku, kata Allah. Wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Nanti orang-orang tersebut di akhirat akan aku butakan matanya. Bukan hanya buta dohir saja, buta batinnya. Pengen kita dibutakan oleh Allah. Naudzubillahi min. Dewasa ini Pak, sekarang kita terkadang ketika orang dikasih penjelasan, ada ancaman dari Al-Quran, ada ancaman dari Nabi, ada ancaman dari Allah, saking subhanallah udah tipis itu keimanan, Allah lontarkan itu ancaman, Allah lontarkan itu ayat-ayat siksa melalui lisan-lisan para kiai, lisan-lisan para ulama, lisan-lisan para ustadz, yang Allah titipkan mereka itu adalah merupakan warisan-warisan Nabi. Tetapi kenapa kok saat ini Pak kita ngeri sekali ketika dijelaskan itu ayat-ayat siksa, ayat ancaman Allah, sedikit pun udah tidak ada rasa takut di dalam hatinya itu. Tidak merasa takut dengan ancaman Allah. Dan ketika diiming-imingi itu ayat-ayat surga, ayat-ayat pahala, sama juga tidak ada niatan di dalam hati untuk menerima itu apa yang dijelaskan tadi. Tekabita, tidak tergoda untuk ingin melaksanakannya, sedikit pun enggak tersentuh hatinya itu. Takut enggak gitu kan.
merasa bahagia juga, enggak, lempeng aja, lurus aja sesuai dengan keinginan nafsu mereka. Naudzubillah, summa naudzubillahi min dzalik. Maka dengan sentuhan-sentuhan ilmu, insya Allah hati kita ini akan sedikit demi sedikit merasa terbuka gitu. Makanya kembali ke tadi, musannif di dalam penjelasan ini kitab nanti akan beliau jelaskan bagaimana tentang ilmu-ilmu yang wajib dikaji dan wajib untuk diamalkan bagi kita ini. Sehingga di dalam kitab ini beliau yang menganggit ini kitab memberikan nama ini kitab namanya Sulamut Taufik. Sammaituhu, aku ngasih nama akan ini kitab, katanya Sulamat Taufik. Sulam Taufik itu, kalau sulam itu bahasanya apa ya? Sulam itu taraje itu apa? Tangga taufik, tangga untuk menjemput apa? Pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada taufik, ada apa tuh? Ada hidayah. Beda kan? Ada hidayah, ada taufik. Hidayah itu merupakan pencerahan dari Allah. Gitu. Nur ilahi, cahaya dari Allah, pintu-pintu untuk menjemput karunia Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak semua orang yang punya hidayah itu mendapatkan taufik gitu. Ketika orang sudah mendapatkan taufik, pasti hidayah itu udah masuk. Tetapi ketika dia mendapatkan hidayah, belum tentu mendapatkan taufik. Tetapi orang yang sudah mendapatkan taufik itu pasti mendapatkan hidayah. Itu apa taufik itu? Riqatun fil qalbi taqtadi ala tafadduli wal ihsan. Riqatun fil qalbi itu apa ya? Merenyuhnya hati, taqtadi ala tapadul, yang mengarahkan untuk melaksanakan kebaikan. Ketika di dalam hati itu, magnetnya itu, sentuhan itu, pengen sekali melaksanakan perintahan Allah itu, pengen dikasih apa? Rahmat oleh Allah itu, pengen kita didekati dengan kebaikan-kebaikan, pengen kita melaksanakan sesuatu yang akan mengundang rahmat Allah. Sehingga kalau kita belum melaksanakan itu sesuatu, rasanya kita ini penasaran. Jadi apa ya, sesuatu perkara yang mengarahkan akan segala kebaikan itu, berarti itu orang udah mendapatkan taufik. Sebaliknya dari taufik itu apa? Khidlan. Khidlan itu kebalikan dari tadi. Betapapun orang berbondong-bondong melaksanakan sholat berjamaah, orang melaksanakan tadarus bacaan Al-Quran, orang melaksanakan sesuatu pekerjaan yang akan apa? Mendapatkan ridho Allah, sedikit pun hatinya tidak tersentuh, lurus saja. Orang lain berjamaah enggak, orang lain baca Quran enggak, sedikit pun tidak ada niatan di dalam hatinya itu. Berarti dia itu tadi udah mendapatkan hidayah ada, hidayah ada, tapi taufik belum nyampe gitu. Makanya kita minta ke Allah itu untuk mendapatkan hidayah dan untuk mendapatkan taufik. Kata musannif, samaituhu sulamat taufiki, aku kasih nama ini kitab Sulam Taufik, tangga untuk menjemput taufik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini jangan sampai apa? Duduk aja hidup itu menunggu datangnya apa? Menunggu datangnya hidayah. Tidak kita jemput. Ternyata hidayah itu perlu kita
jemput juga. Jangan menunggu sedatangnya itu hidayah. Kita cari kemana tuh? Ya, ke pintu-pintu masjid, ke pintu-pintu majelis taklim, sehingga ketika kita mendengar pencerahan, penjelasan, bray, hati kita ini akan terang, akan terbuka, sehingga kita pengen melaksanakan, pengen kita untuk menuju ke sana itu. As'alullahal karima ayyaj'ala dzalika minhu walahu wa bihi wa ilaihi mujiban lil qurbi. Kata musannif, as'alu, aku meminta kepada Allah al-karima yang maha mulia, Allah yang maha bijaksana, ayyaj'ala dzalika, untuk menjadikan Allah ini kitab yang akan kita kaji ke depan, minhu walahu wa bihi wa ilaihi mujiban lil qurbi. Kita betul-betul datang dari rumah ke sini merasakan bahwa diri kita ini diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga keluarlah dari kita ini sifat-sifat takabur tadi, merasa bahwa kita datang ke sini hakikatnya kita ini diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Walahu, dan kita alamatkan, kita bingkiskan, kita berangkat ke sini itu betul-betul motif kita ini bukan karena apa-apa, tapi lempeng dari hati ini kita melaksanakan perkara ini adalah kajian ini, berjamaah ini, kita ini mudah-mudahan ada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan betul-betul melaksanakan itu karena Allah, bukan karena sesuatu, dan betul-betul kita ada di jalan Allah, dan kita nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga menjadikan dekatnya Allah kepada diri kita, dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga naiklah derajat kita ini bukan hanya di dunia tapi nanti di yaumal kiamah, demi melepaskan tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan thalabul ilmi yang kita jalankan ini, untuk melepaskan beban-beban yang akan menjadikan beban nanti di yaumul kiamah, sehingga kita betul-betul bebas di dalam melaksanakan hukum fardu kifayah, dan akhirnya kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin kajian di subuh ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua, bil khusus untuk yang menyampaikannya, umum bagi semuanya. Betapa pentingnya tadi kita melaksanakan kewajiban thalabul ilmi di dalam rangka melepaskan kita dari fardu kifayah tadi, dan fardu ain. Fardu kifayah, fardu yang dilaksanakan oleh sebahagiannya, sehingga dengan dilaksanakannya kewajiban tersebut insya Allah akan menggugurkan dosa-dosa dari sebagiannya. Itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan yang betulnya itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang salah juga kurangnya itu datang dari kebodohan diri saya sendiri. Mohon dimaafkan oleh semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
agak ada sedikit ganjalan saya sepatu saya sama saya itu kalau saya penangkapan ada seperti ada unsur terwakili. Iya. Ya, artinya kalau saya melakukan ibadah dapat Iya. di sini logika berpikir saya ada yang mewakili saya di Iya. logikanya aja ya. Iya, iya. Saya mau nanti mungkin ada kesempatan lain ini perlu kita karena disampaikan oleh Pak Ustadz ini dalam sekali ya. Nah. Ibu saya baru nyampe gitu lah. Iya. Nah, kedua soal hidayah dan taufik. Kalau saya prinsip saya taufik dulu baru saya dapat hidayah. Kita punya keinginan dulu. Setelah saya itu kita punya keinginan itu bahasa alam buka jalan. Yeah. Bukan hidayah. Mungkin itu kali Ustaz. Jadi bukan hidayah dulu baru taufik, tapi mungkin taufik dulu. Keinginan. Contohnya saya ingin kita siapa tanpa saya sadari kalau mungkin hidayah. Tanpa saya sadari Ustaz. Tiba-tiba saya memeluk Islam. Jadi apa yang saya katakan saya berpikir iya, keinginan ini yang membuka pintu kita. Ya, keinginan kita memiliki sesuatu, kalau membuka jalan bagi kita, insya Allah. Jadi ya hanya seperti menyampaikan kepada kita bahwa taufik dan hidayah lebih cenderung arti dulu keinginan itu cita-cita kita ya. Yeah. Kalau kita mendapatkan sesuatu, tapi keinginan saya, keinginan ini artinya universal ya. Saya coba ingin belajar di sini kayak apa sih agama. Keinginan ini timbul lama nih Pak Ustaz, proses lama, tidak 1-2 tahun. Tiba saatnya tanpa saya sadari, saya ijab kabul. Pak Ustaz, dulu saya coba menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di dalam penjelasan tadi antara perbedaan fardu ain dan fardu kifayah, ya, sebagaimana tadi redaksinya kan, idza fa'alal ba'du, apabila sebahagian itu melaksanakan, saqatal haraj, gugurlah dosa, anil baqi, dari sebahagiannya. Saking bijaksananya para ulama di dalam agama itu, mungkin tidak semua orang bisa untuk melaksanakan dengan kesibukan, dengan berbagai macam pekerjaan, skill masing-masing. Ketika kendati pun mereka tidak melaksanakan itu, jadi ada sesuatu yang pekerjaan yang boleh dikerjakan oleh semuanya, dan ada sifatnya itu intern, pribadi Pak. Kayak tadi berjamaah, kita ngaji thalabul ilmi, itu untuk individunya, itu untuk kewajiban itu sebenarnya itu menggali ilmu itu wajib bagi semua. Apalagi enggak ada ibadah yang sifatnya bisa diwakilkan. Ada kan? Seperti sholat. Sholat bisa diwakilkan enggak? Enggak. Ketika kita sholat, berarti kita ini harus tahu tentang ilmu bacaan sholat. Kita harus tahu tentang ilmu-ilmu sholat, mengenal rukun dan syaratnya sholat. Kita mengenal bacaan-bacaan yang wajib kita baca di dalam sholat. Berarti secara intern, individu ngaji itu, mencari ilmu itu hukumnya wajib. Sehingga kita bisa tahu gitu apa yang harus kita baca. Nah, tadi
tentang apa kewajiban berjamaah itu. Ada keterangan la sholata li jaril masjidi illa fil masjid. Tidak sempurna sholatnya untuk tetangga masjid katanya. Kalau tidak sholat di dalam masjid, bukan tidak sah, enggak sempurna aja, enggak sempurna. Berarti baiknya mah bagi orang yang sehat, bagi orang yang sempat melaksanakan sholat berjamaah itu alangkah hebatnya dilaksanakan di mana? Alangkah hebat dilaksanakan yaitu di masjid. Kemudian tadi pertanyaan Bapak, apa tuh bedanya fardu kifayah dan fardu ain? Logikanya kayak gini Pak. Di lingkungan kita satu RT misal ada rumah 15 bangunan. Cukup di tengah-tengah bangunan tersebut ada warung satu. Tetapi warung tersebut walaupun kecil tapi komplit. Ada obat-obatan di sana, gitu kan. Berbagai macam obat sakit kepala, sakit gigi dan sebagainya. Dia sediakan apa? Sehingga kebutuhan-kebutuhan yang ada di lingkungan tersebut cukup. Dengan adanya warung tersebut, warung yang satu itu bisa melayani kebutuhan semua yang ada di lingkungan. Enggak juga di setiap rumah yang 15 bangunan tadi ada warung. Gitu kan? Sehingga enggak usah setiap rumah yang 15 bangunan tadi itu ada warung. Cukup warungnya satu. Tetapi bisa mewakili kebutuhan-kebutuhan yang ada di 15 bangunan tersebut. Ketika ada orang sakit nih, wasilahnya beli obat sakit anu. Ketika butuh ini, cukup beli anu, ada, udah nyampak di sana kan. Nah, ketika itu merasa aman, merasa terwakili dengan adanya warung-warung tersebut. Nah, di sini ketika kita melaksanakan ibadah berjamaah itu kata ulama tadi yang ada yang menjelaskan hukumnya itu fardu kifayah. Jadi ketika diwakili oleh sebahagian maka gugur dosa dari yang sebagiannya lagi. Ketika tidak melaksanakan, orang yang kebetulan itu ada kegiatan, mungkin dengan capek atau bangunnya kesiangan dan sebagainya, ketika udah ada yang mewakili di tengah-tengah lingkungan tersebut, gugurlah dosa dari sebahagiannya. Gitu. Dan apabila tidak ada yang melaksanakannya satu pun itu, nah di sanalah akan muncul ancaman-ancaman tadi. Kalau ulama dikiaskan itu fardu kifayah itu antara fardu kifayah dan fardu ain tadi. Misil ala sabili dawa tadi teh. Ala sabili dawa. Jadi kayak obat tersebut. Kalau fardu kifayah itu adalah manjili to'am. Manjili to'am itu satu martabat dengan makanan. Jadi kebutuhan apa? Kebutuhan pokok gitu. Ketika kita mau sholat ini, kita sendiri wajib pakai baju. Ketika kita mau berangkat kemana, ke pekerjaan, kita mau pakai apa? Mau pakai seragam. Jadi seragam yang dipakai oleh kita ini bukan seragam orang lain. Seragam yang kita pakai ini adalah seragam kita sendiri. Harus kita punya, tidak boleh tidak. Fardu kifayah itu sesuatu yang harus kita miliki, sesuatu yang harus kita laksanakan. Kalau fardu kifayah, bedanya fardu kifayah dan fardu ain? Jadi fardu ain itu segala sesuatu yang harus kita miliki, tidak bisa diwakilkan. Seperti tadi manjili to'am, martabat makanan, pakaian.
itu wajib kita miliki sendiri. Masa kita mau berjamaah pakai baju orang lain? Masa kita mau ke kantor pakai seragam orang lain? Pasti yang kita seragam yang kita pakai ini adalah seragam kita sendiri gitu. Kalau ini apa tadi fardu kifayah itu satu martabat bimanjilid dawa, satu martabat dengan apa, obat. Tidak seluruhnya harus punya apa warung obat, cukup ada satu aja, yang penting komplit gitu. Ada sedikit Pak, ada pencerahan enggak? Untuk masalah fardu kifayah ini tentang sholat misalnya, Ya. katanya itu kan fardu kifayah jadi bisa menunjukkan sebagian. Tapi bagaimana dengan kisah atau yang saya pernah dengar, Rasul itu begitu marah dan mencari melihat setelah sholat, Rasul selalu melihat kepada kepada jemaahnya dan mengatakan kalau si fulan dan si fulan itu mana gitu. Kalau tidak ada, nanti rumahnya akan saya bakar. Istilahnya begitu kan? Yeah. Saya pernah dengar itu ya, Rasul berbakar begitu. Nah itu kan artinya itu kan dosa ya Pak. Artinya Rasul itu begitu mengharapkan bahwa semuanya harus sholat gitu. Jadi artinya sholat berjamaah gitu. Nah itu gimana kaitannya dengan ini ya? Ya. Makanya para mujtahid tadi, para mujtahid ya, ulama ijtihad terbagi di sana itu ada yang menyimpulkan dengan ijtihadnya tersebut. Tadi dikatakan kalau Imam Maliki itu ijtihad beliau itu bahwa sholat berjamaah itu bagi laki-laki itu hukumnya fardu ain itu. Tidak boleh tidak bagi laki-laki yang sehat, yang sempat itu hukumnya wajib. Yang nama wajib ain itu tidak boleh tidak, berarti harus dengan kapasitas kemampuan kita. Itu pendapat Imam Syafi'i itu dengan ijtihad beliau wajib mah tidak gitu kan. Cuman bagi orang yang sempat untuk melaksanakan itu alangkah baiknya itu. Sehingga takutnya ketika betul-betul itu sholat fardu itu berjamaah itu diwajibkan, ketika tidak melaksanakannya itu wah akan mendapatkan dosa semua itu ya. Itu. Untung ada keterangan tadi itu. Ketika ada paradok keterangan, yang satu memberatkan dan yang satu meringankan. Mana yang kita ambil? Di satu sisi ini ringan, di satu sisi ini berat. Maka condongnya hati kita ini kalau bisa itu condongnya itu miringnya itu hati itu bukan kepada apa? Bukan kepada yang meringankan. Tapi condongnya hati kita ini condong kepada miringnya itu kepada yang memberatkan. Sehingga di dalam hati kita ini tidak ada niatan untuk istihja. Istihja itu apa ya? Mempermainkan keterangan-keterangan agama, mempermainkan tentang anjuran-anjuran agama, apalagi itu yang sifatnya itu ancaman. Allah ngancam gitu. Bagi orang yang betul-betul sempat, betul-betul sehat, ada kesempatan, lantas dia tidak melaksanakan pekerjaan tersebut, lantas dia tidak ada keinginan sedikit pun untuk melaksanakan perintahan Allah tadi, takut-takut kita ini berada dalam posisi yang akan Allah ancam. Nah, makanya di dalam melaksanakan pekerjaan tersebut la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memaksa diri seseorang untuk melakukan sesuatu di luar kapasitas kemampuannya. Apabila yang
ainkan, dipardu kifayahkan itu betul-betul ada kesempatan buat kita untuk melaksanakannya, kenapa tidak? Tetapi kendati pun kita tidak bisa melaksanakan dengan ada udur-udur tersebut, di sana agama ada kemurahan sehingga tidak melaksanakannya itu tidak mendapatkan dosa, tidak mendapatkan sanksi yang berat seperti itu. Boleh saya tambahkan sedikit ya? Jadi gini Bu, saya membantu untuk penjelasan tentang sholat berjamaah itu. Maka di dalam Madhabul Arba'ah itu dijelaskan tentang bagaimana hukum berjamaah sholat. Ada sebagian yang seperti Ustaz sampaikan bahwa itu hukumnya itu wajib. Ada yang mengarahkan istilah fardu kifayah, ada yang menggunakan sunnah muakkadah. Nah, ini yang kita lakukan ini, sholat berjamaah ini ada yang dimasukkan sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah ini sunnah yang sangat dikuatkan, hampir sampai kepada derajat wajib. Tetapi tidak sampai derajat wajib, hampir sampai ke derajat wajib. Mendekati ya. Sunnah muakkadah. Maka di dalam ilmu fikih, kalau kita lihat di banyak berbagai kitab fikih, maka penjelasan tentang berjamaah itu sebagian banyak ulama ada yang mengatakan adalah sunnatul muakkadah, adalah hukumnya itu sunnah muakkadah, tidak wajib. Adapun hadis Rasulullah SAW, sholat alijaril masjid illa fil masjid, itu artinya itu bukanlah nafi, tetapi adalah mana yang disampaikan Ustaz tadi, tidak sempurna sholatnya, artinya bukan tidak sah. Kalau diartikan itu tidak sah, berarti hukumnya wajib. Bagaimana mungkin bagi orang yang tidak bisa melaksanakan sholat di masjid, sholatnya tidak sah? Maka ambillah hukum yang dimasukkan adalah sunnah muakkadah. Artinya kita itu tidak boleh juga istilah menganggap sepele tentang hukum berjamaah. Selagi kita ada kemampuan, maka kita harus sekuat tenaga untuk bisa melaksanakan. Sekalipun Allah memberikan misalnya rukhsah, kemurahan bagi kita untuk bisa meninggalkannya, tetapi kendati kita ada kendala, ada udur, ketika kita tidak mampu melaksanakan, insya Allah di situ tidak. Jadi maka diartikan oleh sebagian para ulama, la sholat li jalil masjid illa fil masjid, tidak sempurna, bukan tidak sah, tidak sempurna bagi tetangga masjid apabila bagi laki-laki yang rumahnya dekat dari masjid tetapi tidak sholat berjamaah di masjid. Kalau diartikanlah sholat tidak sah sholatnya bagi orang yang rumahnya ada di sekitar masjid tetapi tidak sholat di masjid, ini sangat luar biasa. Maka disinilah kita perlu memahami ilmu fikih bahwa tidak semua mewajibkan, tidak semua juga istilahnya mensunahkan, gitu kan. Nah, maka yang kita ambil adalah dikembalikan kepada diri kita masing-masing. Boleh bagi kita diri kita masing-masing mewajibkan diri atas sesuatu hal yang Allah perintahkan, walaupun itu hukumnya sunnah. Misalnya berjamaah. Berjamaah itu secara hukum adalah sunnah muakkadah. Tetapi kita ingin ada keinginan kuat untuk melaksanakan sholat berjamaah. Apa salahnya bagi diri kita meyakini bahwa sholat berjamaah ini adalah wajib bagi diri kita, bagi diri saya. Nah, itu gak ada. Tapi tidak boleh kita mewajibkan sholat berjamaah bagi yang umum. Adapun kita mewajibkan diri kita untuk melakukan sesuatu yang Allah sebetulnya itu yang Rasul itu sunahkan, itu sebetulnya tidak masalah. Nah, ini termasuk di dalam pelaksanaan sholat berjamaah. Di dalam pada umumnya sholat berjamaah itu adalah sholat muakkadah, sunnah muakkadah, sunat yang sangat dikuatkan, hampir mendekati dengan wajib. Ya, karena gini, kalau diartikanlah sholat tadi dari masjid, tetapi masjid malah petaka buat kita. Pak, maaf berarti kita walaupun kita sholat di rumah tidak sholat kita, Pak. Maka diartikan oleh sebagian banyak dari ulama ahli fikih, la sholat li jaril masjid adalah tidak sempurna, bukan tidak sah. Itu hanya sebatas tambahannya, Bu, barangkali gitu. Terima kasih. Artinya gini Pak Ustaz, sepanjang kita dikasih kemampuan secara fisik ya. Ya. Sekuat tenaga. Secara fisik ada kesempatan buat saya ke masjid, kenapa tidak bagi laki-laki? Iya. Ya betul gitu Pak maksudnya. Jadi tidak boleh menganggap sepele gitu, tentang berjamaah ini gitu. Itu makanya dinamakan sunnah
muakadah, tapi bukan wajib juga. Tidak wajib tapi jangan sepelekan. Jangan Iya. sepelekan. Ya. Karena Rasul itu sangat menekankan. Hadis bilang ada balapan itu. Saya menjawab dulu. Mungkin udah cukup besar. Ya, terima kasih kalau gitu. Ini udah lewat. Udah suruh kita. Hah? Udah suruh Suruh kita. kan? Nanti aku Karena saya tadi mau nanya, kalau saya bikin pertanyaan, mungkin bisa sampai nanti 3 semester lah. Ya, kalau saya ditanya nih ya, pasti mau panjang 3 semester. Mengingat waktu dan kesempatan yang sudah waktunya short juga, saya akan batalkan pertanyaan saya. Kalau besok ada kesempatan, Pak Ustadz ke Istiqlal ke TKN. Kalau besok ada kesempatan belum pulang, bisa lanjut kali ya. Insya Allah. Lagi saya tuh rahim Pak di sini. Enggak ada rahim ya di masjid. Emang jadi dilalanya begitu Pak. Jadi ya mudah-mudahan pada Allah nanti bisa main ke sini bisa satu rahim lagi. Alhamdulillah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Belum kenalan, mungkin Belum kenalan nanti. tahu namanya asli mana. Ismi dari Turki, Pak. Dari Turki ya. Ya, turunan kidul. Min Tasikmalaya dari Jawa Barat. Masih ada tamu boleh apa ini? Satu daerah sama Ustadz ya. Dari Eropa nih Mas Dedi. Kebetulan sekarang lagi duduk di Bandung. Kemarin ada acara di sini, alhamdulillah saya silaturahmi ke Kang Ustadz. Saudara saya juga alma mater dulu lah di Fakultas Kastrologi. Satu pondok dulu di Tasikmalaya. Ya. Di 25 tahun saya belum ketemu, alhamdulillah sekarang diketemukan sama beliau di sini. Teman Pak, teman seperjuangan di pesantren dulu. Ya, nama saya Muhammad Ajat Nasiruddin. Gitu. Panggilannya Panggilannya Ajat saja gitu. Ajat. Ya, dulu Ajat Sudrajat, Ajat Nasiruddin ini. Kebetulan sekarang tinggal di Bandung, Pak. Di Bandung, di Kopo, di Dago, di pesantren Miftahul Khair. Ya. Kesini lagi apa? Lagi main aja, lagi silaturahmi. Kebetulan katanya ada kajian kitab silaturahmi. Betulnya enggak dipersiapkan juga dari awal tadi, ini memang mengisi kekosongan aja. Mudah-mudahan ada sesuatu lah yang berkesan juga bermanfaat bagi saya dari fadilah silaturahmi buat bapak-bapak jamaah semua. Dan saya mohon ya lanjutkan ini perjuangan kita, lanjutkan kajian-kajian kita, mudah-mudahan ini membuatkan pencerahan buat lingkungan kita sehingga mengundang akan turunnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala gitu. Dan mohon maaf apabila perkataan saya belum ya biasa Sunda saya ini agak canggung. Agak canggung Sunda itu, bahasa Indonesia itu belum biasa gitu. Mohon maaf apabila agak-agak kagok itu dalam penyampaian. Gado-gado aja. Mohon itu ya yang bisa disampaikan. Sekali lagi mohon maaf kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.